Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tugas terakhir dari aljabar linear ya dengan judul tugas struktur 1. Bentar. Tugas struktur 1 membuat video tutorial penggunaan Python untuk penerapan konsep aljabar linear. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Dimulai dari saya bernama Daskiarkan Saripohan dengan di belakang 116. Dan saya Alif Akbar Prawi dengan NIM belakang 185. Dan di sini kami dari kelas IF 10P Prodi Informatika. Langsung saja ke nomor 1. Soalnya yaitu berikan contoh mendapatkan bentuk eselon baris tereduksi dari matriks berorde 4x5. Jadi di sini di contoh soal ada matriks 4x5 dengan baris 1 yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Baris keduanya 0, 6, 7, 8, 9. Baris ketiga 0, 0, 10, 11, 12. Baris keempatnya 0, 0, 0, 15, 16. Langsung saja ke Python-nya. Bisa di scroll lagi. Enggak, zoom. Jadi di sini di Python-nya itu kami memakai library SIMPy. Jadi pertamanya itu kami membuat soalnya dulu dengan cara sp itu fungsi dari SIMPy tersebut, sp.matrix. Lalu dia dibikinlah baris 1 sampai ke 4-nya itu secara berurut dari soal tadi. Lanjut ke bawah. Lalu kita akan mengkalkulasikan untuk mencari eselon baris tereduksinya itu dengan fungsi RREF. Lalu ketika kita masuk A, karena tadi A itu adalah matriks 4x5 tersebut, lalu kita buat fungsi RREF underscore A, pivot underscore columns sama dengan A titik RREF. Lalu untuk display dari hasil eselon baris tereduksi dari matriks tersebut, ya tinggal kita masukin fungsi print sp.print. Print itu untuk membuat matriksnya terlihat rapi begitu. Di dalam kurung RREF underscore A dari kalkulasi matriks tadi. Dan jawabannya yaitu seperti kita lihat, 1 baris pertamanya 1 0 0 0 14/25, baris keduanya 0 1 0 0 7/150, baris ketiganya 0 0 1 0 2/75, baris keempatnya 0 0 0 1 16/15. Jika kita bandingkan dengan simbol lab, hasilnya sama ya. Lanjut ke nomor kedua. Nomor kedua, soalnya itu memberikan contoh mendapatkan determinan matriks dengan berorde 2x2, 3x3, dan 5x5. Adapun soalnya itu yang untuk 2x2 itu matriksnya 2, 5, 3, 4. Untuk yang 3x3 1, 2, 3, 2, 5, 3, 1, 0, 8. Untuk yang 5 itu sesuai yang digambar. Baru dalam fungsi Python-nya, pertama kita menyatakan variabelnya, baru memanggil library, dan fungsi dari library-nya itu matriks, lalu memasukkan matriks sesuai ukurannya. Ini 2x2, baru yang ini 3x3, 5, dan 5x5 sesuai dengan soal yang sudah ditentukan. Adapun cara untuk menghasilkan determinannya, karena di SP sudah ada built-in function, jadi kita tinggal manggil aja A atau dengan nama variabel, nama matriksnya,
fungsi determinan. Nanti dia menghasilkan determinannya, yaitu dengan cara kita print variabel yang nyimpan determinannya. Jadi untuk yang function A ini 2 kali 2, untuk yang variabel yang matriks A ini 2 kali 2, matriks B 3 kali 3, matriks C 5 kali 5, di print hasilnya min 7, min 1, min 2, 5, 4. Mari kita bandingkan dengan jawaban Symbolab. Min 7, min 1, dan min 2, 5, 2, 4. Sama. Lanjut ke soal ketiga. Soal ketiga yaitu soalnya berikan contoh mendapatkan inverse matriks berorder 2 kali 2, 3 kali 3, dan 5 kali 5. Untuk matriks 2 kali 2-nya seperti digambar ya, 25, 34. Untuk matriks 3 kali 3-nya seperti digambar, yaitu ada baris satunya 1, 2, 3, baris keduanya 2, 5, 3, baris ketiganya 1, 0, 8, dan untuk baris untuk yang matriks order 5 kali 5-nya seperti digambar. Bisa lanjut ke Python-nya. Di sini kami membuat fungsi dari yang itu namanya inverse dengan parameter matriks sama print itu inverse-nya tidak sama dengan 0. Maka fungsinya yaitu jika determinannya tidak sama dengan 0, maka matriks inverse-nya ada. Lalu lalu di baris berikutnya itu ada perbandingan jika ada original matriksnya seperti nanti soalnya inverse matriksnya nanti ditunjukkan gitu, lalu di return. Jika tidak, else-nya itu kalau misalnya determinalnya 0, maka inverse-nya tidak ada. Lanjut ke bawah lagi, di situ ada matriks A, di mana yang matriks A itu adalah matriks order 2 kali 2. Kita panggil fungsi dari library sp-nya sp.matrix yang 2 kali 2. Baru itu langsung saja kita tentuin result underscore A sama dengan inverse. Kita panggil fungsi inverse yang di atas tadi. Lalu untuk matriks B-nya sama, bedanya cuman matriks ordernya itu 3 kali 3. Lalu nanti dipanggil hasil untuk mencari inverse-nya result underscore B sama dengan fungsi inverse tadi, parameternya matriks B. Lalu yang C sama, itu matriksnya yang 5 kali 5. Baru result underscore C-nya kita panggil fungsi inverse tadi, parameternya matriks C. Baru ke bawah lagi, yang atas tadi. Ini soal kelima. Oke, lanjut ke bawah. Berarti langsung saja kita cek dari jawaban apakah sama hasilnya dengan Symbolab. Kalau misalnya bisa dilihat itu untuk matriks 2 kali 2-nya. Ke Python-nya lagi. Sama ya. Baru ke yang matriks 3 kali 3-nya, jika dilihat dibandingkan dengan Symbolab, min 40, min 16, 9, 13, min 5, min 3, 5, min 2, min 1. Sama. Lalu untuk matriks 5 kali 5-nya tidak bisa disebutkan satu persatu, tapi di sini saya kasih jeda untuk melihatnya. Untuk yang di Symbolab seperti ini. Lalu kita cek yang di Python. Mungkin sama, pasti sama sih. Dan mungkin untuk memastikannya bisa di pause saja sendiri. Oke, lanjut ke
pertanyaan soal berikutnya? Adapun soal berikutnya itu anak dari soal sebelumnya itu nyari matriks yang tidak memiliki inverse. Berarti kalau misalnya dia determinannya 0, berarti dia nggak akan mempunyai inverse. Adapun matriksnya itu 1, 2, 3, 2, 4, 6, 3, 6, 9. Kita langsung aja ke Python programnya. Ini masih C, bisa ini variabel tertimpa nggak apa-apa. Kita tentukan matriksnya sama kayak di soal tadi. Lalu manggil function yang udah kita buat, yaitu masukin parameter matriksnya, baru masukin apakah mau di print apa enggak. Jadi jawabannya itu matriks determinan itu kosong karena hasil matriks inverse-nya tidak ada karena matriks determinannya itu kosong. Lanjut. Lanjut Kenapa? ke soal berikutnya, yaitu adapun soalnya yaitu berikan contoh menghitung operasi matriks yang melibatkan penjumlahan, pengurangan, perkalian, transpose, dan inverse matriks. Jangan lupa sesuaikan order matriksnya. Oke, mungkin langkah pertama yang kami lakukan yaitu menginverskan matriks order 2x2 terlebih dahulu, di mana matriks tersebut ada baris pertamanya 3, 2, 9, Pertama 4. tuh pertama tuh jelasin soalnya. Oh ya. Contoh soalnya yaitu mungkin bisa dilihat ya, yaitu ada di dalam kurung A tambah B pangkat min 1, berarti B Atau inverse dikurang C transpose dikali A. Mungkin untuk contoh soal yang kami lakukan itu. Maka langkah pertama yang kami lakukan yaitu yang ada kita inversekan dulu dari soal tadi. Dan matriksnya seperti berikut, yaitu ada 3, 2, 9, 4, dan dapatlah hasil inverse-nya yaitu min 2 per 3, 1 per 3, 3 per 2, min 1 per 2. Kalau di Python-nya ini untuk masih ngedefine matriks A, B, dan C. Nah itu yang B inverse di Python-nya yaitu kita membuat variabel b underscore inf sama dengan fungsi inverse yang sudah kita bikin sebelumnya di nomor sebelumnya, inversekan matriks parameternya B, matriks B. Maka untuk jawabannya yaitu if b underscore inf sama dengan non. Kalau misalnya inverse B, kalau misalnya determinannya itu 0, maka inverse-nya tidak ada. Itu saja. Lanjut, lip kamera lip. ya mati, lanjut aja. Lanjut, langkah berikutnya kalau misalnya kita lihat contoh soalnya tadi yaitu A ditambah B inverse. Maka B inverse-nya tadi sudah kita temukan yaitu min 2 seperti berikut. Matriks A yaitu 1, 2, 2, 4. Dan jika kita tambahkan dapatlah hasilnya 1 per 3, 7 per 3, 7 per 2, 7 per 2. Lalu lanjut ke kurung di sebelahnya, kita transposkan matriks C. Kalau misalnya matriks C transpose itu berarti seperti dibalik 5, 2, 3, 1. Kalau ditransferkan berarti 5, 3, 2, 1. Oke. Setelah ditransposkan kita lanjut, maka C transpose dikali matriks A, di mana matriks A tadi yaitu 1, 2, 2, 4. Kalau C transpose-nya hasil yang tadi 5, 3, 2, 1. Dapatlah hasilnya 11, 22, 4, 8. Lalu setelah itu kita kurangkan kurung di sebelah kiri dan kurung di sebelah kanan. Oke, kita lihat ke Python-nya.
ke bawah. Kalau itu kita combine all expression, berarti kita gabungkan semua uh, semua dari matriks-matriks yang sudah kita hasilkan, di mana ada matriks A, lalu ada matriks B inverse, ada C transpose dengan fungsi mengambil dari library transpose dikali dengan A. Resultnya ya kita tinggal print dari variabel result tadi. Lalu kita itu dan dapatlah jawabannya, yaitu minus 32/3, 59/3, baris keduanya min 1/2, min 9/2. Jika kita cek simbol lab, hasilnya sama. Lanjut ke soal berikutnya. Soal ke-6 itu memberikan contoh mendapatkan solusi SPL non homogen. Jadi kalau di soalnya itu kan berarti dia bentuknya sebenarnya matriks, tapi kalau bisa dituliskan dalam SPL bentuknya itu 2x tambah 5 tambah y kurang z sama dengan 3, baru di koma di persamaan linear keduanya x kurang 3y tambah 2z sama dengan min 4, baru persamaan linear ketiganya 3x kurang y kurang 3z sama dengan 5. Jadi kalau di Python-nya kita tuh hanya perlu mendefinisikan pertama tuh simbolnya, yaitu dengan fungsi dari simpinya yaitu simbol. Berarti simbolnya tuh x, y, z. Berarti x, y, z-nya mau dicari. Baru masukkan matriks dari persamaan linearnya. Berarti kan ada 3 persamaan, yaitu sama tadi kayak di soal 2x tambah y kurang z sama dengan 3, x kurang 3y tambah 2z sama dengan min 4, 3x kurang y kurang 3z sama dengan 5. Lalu untuk mencari jawabannya, kita simpan variabelnya itu solusi, lalu kita panggil fungsi bawaan dari simpinya itu solve, di mana parameternya itu sistem persamaan matriksnya, lalu variabel yang pengen dicari yaitu x, y, z. Lalu tinggal di print hasilnya keluar, yaitu x-nya itu 12/23, y-nya itu 14/23, sementara z-nya itu min 31/23. Mari kita cek apakah sama dengan simbol lab, hasilnya sama. Lanjut aja ke nomor 7. Oke, baik. Di nomor 7 soalnya itu berikan contoh menghitung perkalian dot dari dua vektor berorde 5 kali 1. Ya. Nah, perkalian cross dari vektor berorde 3 kali 3. Lalu ada norm vektor orde 4 kali 1. Oke. Jika kita lihat di situ perkalian dot, yaitu ada vektor 5 kali 1, yang 5 kali 1 vektor pertama yang sebelah kiri 1, 3, 8, 2, 3, vektor kedua 0, 2, 3, 5, 6, dan hasil dari simbol lab yaitu 58. Jika kita lihat ke Python, nah ini deh, untuk vektor satunya itu kita sp.matrix, kita ambil library-nya, vektor 2-nya seperti yang di soal tadi. Lalu untuk kalkulasinya yaitu kita buat variabel dot underscore product sama dengan vektor underscore 1 dot titik dot dot itu berarti kita mengambil fungsi library dari sp tadi ke vektor 2-nya. Lalu tinggal di print vektor 1 dan vektor 2-nya, dan hasilnya seperti berikut, yaitu 58. Dilihat dari simbol lab, hasilnya sama. Lalu ke perkalian cross, yaitu perkalian cross orde 3 kali 3, vektor pertama ada 2, 3, 5 dikali 6, vektor kedua 6, 7, 9. Jika lihat hasilnya di simbol lab, yaitu ada min 8, 12, min 4. Kita lihat ke Python-nya.
itu soalnya ada vektor 3 dan vektor 4. Vektor 3 berarti yang di sebelah kiri, vektor 4-nya di sebelah kanan. Lalu untuk hasilnya yaitu buat variabel cross underscore product sama dengan vektor underscore 3 titik cross vektor 4. Cross itu juga sama seperti dot, fungsi library-nya ada di library SIMP. Dan jawabannya yaitu min 8, 12, min 4. Jika lihat di simbol lab, min 8, 12, min 4 sama. Lalu yang ada terakhir yaitu norm vektor. Norm vektor orde 4 kali 1, di mana ada vektornya yaitu 2847. Kalau dilihat hasilnya yaitu akar 133. Itu kita mendefinisikan vektor 5-nya. Lalu kita buat variabel normalize sama dengan sp.sqrt, lalu parameternya itu sum komponen itunya, maksudnya yang di vektornya itu kita kuadratin, 2 dikuadratin, 8 dikuadratin, 4 dikuadratin. Nah, baru kita tambah, baru diakarkan gitu. Lanjut, jika dapat hasilnya yaitu square 133. Kalau square itu maksudnya akar ya, maksudnya kuat ya, akar. Square 133 jawabannya sama dengan simulat. Lanjut ke nomor 8. Lanjut ke nomor 8 atau nomor yang terakhir, yaitu berikan contoh mendapatkan nilai eigen dan vektor eigen yang sesuai dari suatu matriks order 3 kali 3 sama 5 kali 5. Pertama itu soal yang 3 kali 3 itu matriksnya yang ini, yaitu 1, min 3, 3, 3, min 5, 3, 6, min 6, 4. Jadi kalau misalnya di simbol lab ini jawabannya tuh lambdanya ada min 2 sama lambdanya ada yang 4. Mari kita tengok di Python-nya itu vektor 3 kali 3 kita menyatakan kalau vektor 3 kali 3 matriksnya itu ini. Lalu untuk mencari eigen value-nya itu kita tinggal panggil aja variabelnya, lalu fungsi bawaan yaitu eigenvals. Untuk mencari eigenvektornya sama juga, itu tinggal vektornya lalu panggil fungsi dari SIMP. Lalu di bawah ini kita print eigenvalue-nya, eigenvalue sama eigenvektornya. Di sini eigenvalue-nya yang 3 kali 3 itu jawabannya lambda 4 sama lambda min 2. Di mana jawabannya sama min 2 sama 4. Untuk vektornya, vektor untuk lambda min 2 itu 110 sama min 101. Di mana ini itu bacanya itu di sini ini, min 2 lambda min 2 vektornya 110 atau min 101. Untuk yang lambda yang 4 itu lambda yang 4 vektornya 1/2, 1/2 dan 1. 1/2, 1/2. Oh iya, kalau yang di simbol lab ini dia nggak udah dibagi 2, sementara yang di sini belum dibagi 2. Jadi hasilnya kalau misal 1/2 dikali 2 kan 112, baru di sini hasilnya 112, ya sama. Baru untuk eigenvektor yang eigenvalue yang 5 kali 5 itu dia garis diagonal 543 atau 54321, di mana lambdanya itu kalau di simbol lab 54321. Itu jawabannya Python-nya tetap sama kayak yang 3 kali 3. Lalu di print di mana jawabannya juga sama, yaitu lambdanya 5, lambdanya 4, lambdanya 3, lambdanya 2, lambdanya 1. Di mana yang lambdanya 1 vektornya 0001, yang lambdanya 10001, lambdanya 2 0010, lambdanya 2 0010,
lambdanya 3 itu satu di tengah, lambdanya 3 satu di tengah, baru lambdanya 4 itu satunya di atas, lambdanya 4 satunya di atas, baru lambdanya kelima yang paling atas. Mungkin penutupan? Oke. Mungkin sekian dari kami. Saya Reski dan teman saya Alif. Jika ada salah kata Lanjut. mohon maaf. Sekian dari tugas penjelasan tugas terstruktur 1 dari mata kuliah aljabar linear. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.